Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana rabi'al qulub wa nural absar wa shifaa'an ma fis sudur. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi unzila 'alaihi al-Qur'ana hudan lil 'alamin. Fa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Amma ba'd. Asatidz wal asatidzah, alim ulama, tokoh cendekia, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang, dan insyaallah kita berdoa bersama kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu jamaah, kami izin menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena kemampuan kami yang kurang cakap jika menggunakan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, pagi ini kami akan mengajak panjenengan semuanya kita ngobrol santai tentang satu hal yang sangat-sangat akrab dengan kehidupan kita. Sesuatu yang tadi malam mungkin masih panjenengan dan saya rasakan, dan mungkin nanti siang pasti akan kita rasakan kembali. Apa itu? Lelah, capek, apalagi istilahnya penat, pegelinu, betul ya Bu? Dan kalau bahasanya anak sekarang Pak namanya burnout. Nah, istilahnya anak sekarang burnout. Pertanyaan kami yang pertama Bapak Ibu, coba siapa yang di sini yang dalam seminggu kemarin merasa capeknya luar biasa sampai rasanya ingin rebahan seharian? Ada Bu? Ada nggih? Ada nggih Pak? Oke.
Banyak ya, berarti kita semua pagi ini satu geng orang-orang capek. Oke. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu sekalian sederhana saja. Ketika lelah itu datang kepada kita, apakah ia cuma beban yang menyiksa kita, atau jangan-jangan lelah yang datang ke kita itu ada surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan ternyata jawaban tentang lelah kita di kehidupan kita ada dalam satu surah di dalam Al-Quran. Kita sering membacanya, tapi mohon maaf, mungkin kita jarang mengkajinya. Ibu tahu surah Al-Balad? Tahu nggih? Sering mendengar dan sering membaca sama ya? Surah Al-Balad. Nah, saya berani jamin kalau kita pahami surah Al-Balad ini pagi ini sampai dengan tuntas, kira-kira sampai jam berapa nanti? Jam 9 ya? 1 jam ke depan insya Allah. Kalau kita pahami sampai tuntas pagi ini surah Al-Balad, Bu, saya yakin cara pandang kita terhadap lelah, terhadap masalah yang datang ke kita, terhadap hidup kita pagi ini sampai dengan malam nanti tidak akan pernah sama lagi yang kita rasakan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai kompas perjalanan kita pagi ini, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang erat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 28. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Betul, Pak. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak bilang dengan banyak uang hati kita tenang. Betul ya? Allah tidak bilang dengan jabatan yang tinggi hati kita bisa tenang. Tapi Allah bilang dengan mengingatku. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan kita pagi ini sebenarnya adalah perjalanan pulang menuju ketenangan sejati, ketenangan yang bahkan tidak dijual dimanapun, marketplace manapun. Kita mulai narasinya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kami ingin bertanya dulu Pak. Ini, coba bayangkan zaman dahulu kakek nenek kita, cicit buyut kita, Bu, kalau mau makan ayam, apa yang biasanya mereka harus lakukan, Bu? Dikejar dulu ayamnya keliling kampung, baru bisa disembelih. Betul ya? Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita pengen ayam, apa yang kita lakukan? Tinggal mencet HP beberapa detik, lalu 30 menit kemudian datang ayam beserta lalapan dan lauknya di depan pintu kita, diantarkan oleh abang ojek, yang bahkan abang ojek ini bilang saking mudahnya kehidupan hari ini dibanding dengan yang lalu. Maka subhanallah, hidup hari ini ajaib Bapak Ibu rahimahullah. Belum pernah ada dalam sejarah hidup seenak sekarang. Dulu berkirim kabar ke sanak saudara kita yang di pulau seberang, kita harus menuliskan surat, mengirimkan pos, dan sampai itu berhari-hari. Sekarang tinggal cenet sebentar, tidak sampai 1 detik sudah terbaca. Maka coba perhatikan Bapak Ibu, sekarang ada loh manusia itu yang kadang
HP-nya itu lebih penting dibandingkan dompetnya. Kadang kehilangan HP itu seperti kehilangan separuh nyawa dibanding dengan kehilangan dompet. Karena semuanya ada di. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, itulah gambaran kita akhir-akhir ini. Gedung semakin mencakar, kami gambarkan di sini. Ada mobil yang bisa jalan tanpa sopir. Bagaimana? Ada teknologi yang melesat sampai kadang kita mau ngejarnya kehabisan nafas. Maka mari kita tanya dalam diri kita masing-masing. Dengan segala kemudahan tadi, Bu, Bapak, dengan segala kemudahan tadi, apakah hati kita otomatis bahagia? Apakah hati kita jadi lebih tenang dengan kemudahan-kemudahan tadi? Belum. Nah, inilah anehnya. Di tengah segala kemudahan-kemudahan yang Allah hadirkan akhir-akhir ini, Bapak Ibu rahimakumullah, justru angka stres semakin melonjak. Leres nggih? Kecemasan semakin meroket. Bahkan sesuai data WHO, depresi itu menjadi penyakit global akhir-akhir ini. Anak-anak muda yang punya segalanya, harta berlimpah, gadget HP terbaru, followernya jutaan orang, justru banyak yang mengaku mereka hampa. Mereka mengaku kesepian, atau bahkan mereka mengaku kehilangan arah. Nah, disinilah ketika dunia yang katanya makin terhubung, Bapak Ibu rahimakumullah, malah melahirkan jiwa-jiwa yang makin kesepian. Inilah yang kami gambarkan dalam slide ini dengan paradoks manusia modern. Tangannya menggenggam dunia, mereka punya segalanya, tapi hatinya menggenggam kehampaan. Punya segalanya, tapi hatinya tidak tergenggam. Maka Al-Quran, Bapak Ibu rahimahullah, sudah merekam penyakit ini ribuan tahun yang lalu. Maka kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad ayat 6. Apa Allah sampaikan? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Allah mengikuti kesombongan manusia dengan berkata, mereka berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Kata manusia. Lihatlah Bapak Ibu kesombongan manusia modern ini. Banyak manusia yang bangga menghitung berapa banyak harta yang mereka sudah keluarkan. Seolah-olah dengan harta yang mereka miliki, mereka mampu membeli dunia. Betul? Apa betul? Maka pertanyaan yang muncul adalah, pernah Bapak Ibu panjenengan melihat orang yang beli kasur paling mewah? Itu sudah pasti dunia. Orang yang beli AC ratusan juta rupiah itu sudah pasti tidurnya itu dia sampai pagi. Belum tentu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru agung yang sangat paham jiwanya manusia, bersabda diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Laisal ghina an kasratil amal. Kekayaan itu bukan dinilai dari berapa banyaknya harta. Apa kata Rasulullah? Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah kaya hati dan jiwa. Subhanallah. Jadi menurut Rasulullah, orang yang paling kaya, orang yang paling kaya itu bukan yang dompetnya tebal, Bu. Tapi orang yang paling kaya, orang yang paling merasa lapang dalam hatinya. Tunggu Bapak Ibu. Orang yang paling merasa cukup dalam hidupnya. Gak perlu merasa kaya, merasa cukup. Uangnya cukup untuk beli mobil. Uangnya cukup untuk naik
naik haji, yang penting merasa dan jangan lupa bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidan. Syukur dulu baru aku tambah. Jadi mohon maaf, mungkin rezeki kita tidak bertambah karena kita belum pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dengan firman Allah. Allah menyampaikan dalam surah Al-Balad ayat 4. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah. Sungguh kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Maka tolong dengarkan kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kunci dalam ayat ini adalah kabad. Sudah mengerti Bu? Pernah mendengar kabad artinya apa? Bapak sudah tahu artinya apa Pak? Kabad, susah payah. Para mufassir, para ulama tafsir dimulai dari Ibnu Abbas, Mujahid sampai dengan Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya kabad itu berarti susah payah, perjuangan yang berat. Maka dalam surah Al-Balad ayat 4 ini Allah menyampaikan, wahai hambaku kata Allah, hidup itu tidak akan pernah benar-benar bisa santai. Maka dalam surah Al-Insyirah Allah berfirman, fa'idza faragta fansab. Kalau sudah satu, kita mulai dengan yang lain. Sudah satu dengan yang lain, kita mulai lagi dengan yang lain. Maka perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memulai ayat ini dengan kata laqad. Kalau dalam bahasa Arab, ini penegasan yang super kuat. Kata Allah, sungguh-sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia dengan susah payah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, seakan-akan Allah ini sedang berkata kepada kita Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Allah kepada kita? Manusia, manusia, hidup ini memang aku ciptakan dengan susah payah. Bukan dengan kebetulan, bukan karena kita sial, atau bukan karena doa kita belum terjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini penting. Selama ini banyak yang salah kaprah memahami soal hidup. Betul Bapak Ibu? Banyak yang salah kaprah. Banyak manusia yang mengira hidup yang benar itu adalah hidup yang mulus tanpa masalah. Lalu tiba-tiba manusia-manusia ini ketika masalah datang kepadanya, utangnya menumpuk, anaknya, penyakit tak kunjung sembuh. Apa yang dilakukan oleh manusia? Maka ada dua golongan manusia dalam surah Al-Fajr. Apa Allah berfirman? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Golongan yang pertama, manusia yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberi cobaan, fa'akramahu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'amahu, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu rabbi akraman. Mereka berkata, Tuhanku sedang memuliakan. Itu golongan yang pertama Bapak Ibu. Jadi manusia kalau diberi nikmat luar biasa oleh Allah, mereka akan berkata, Tuhan sedang sayang sama aku. Dan golongan yang kedua, mudah-mudahan na'udzubillah tidak menjadi golongan kita di masa ini. Apa kata Allah? Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Golongan yang kedua, manusia yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezekinya dibuat seadanya, secukupnya. Mereka ngomong apa Bapak Ibu? Fayaqulu rabbi ahana. Tuhanku sedang menghinaku. Na'udzubillah. Kadang sering dalam diri kita terucap, ya Allah, kenapa hidup ini susah sekali ya Allah. Betul nggak Bu?
Sering sekali seperti itu. Apa salahku ya Allah? Berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Anak yang seharusnya dapat SNBT ke universitas negeri ternyata belum diterima. Ternyata itu yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam dua keadaan. Pertamanya sukanya berkeluh kesah. Bahasa Jawanya apa Pak? Berkeluh kesah. Sambar gitu. Sedikit-sedikit update status WA. Sedikit-sedikit unggah media sosial. Itu golongan manusia yang pertama kata Allah. Tidak hanya berkeluh kesah, manusia diciptakan dengan rasa keluh kesah lagi. Bahasa Jermannya medit, putin. Bahasa Arabnya bakhil. Jadi manusia itu kalau butuh datang kepada Allah dengan menangis. Kita seperti saya juga. Tapi ketika Allah berikan apa yang kita minta, kita pelit yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimahullah, izinkan saya luruskan dengan lembut. Apa kata Allah dalam ayat ini? Hai Fahmi, kata Allah, kesusahan itu bukan tanda aku benci sama kamu, kata Allah. Kesusahan itu adalah setelan pabrik. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli HP baru, itu kan sudah ada setelan pabriknya nih. Maka setelan pabriknya hidup dari Allah adalah setelan pabriknya kehidupan kita dari Allah adalah susah Tidak ada manusia yang tinggal tidur, bangun, hidup lagi, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka kami sering Bapak Ibu bertemu dengan jamaah yang datang kepada kami, Pak Ustadz, saya ingin hidup saya tenang Pak Ustadz. Saya ingin sama sekali tidak ada masalah dalam hidup saya Pak Ustadz. Lalu kami menjawab Bapak Ibu dengan senyum, Pak, Bapak tahu tempat di mana manusia benar-benar tidak punya masalah sama sekali Pak? Kuburan. Sambil tertawa jamaah tadi, artinya hidup ini tidak ada masalah kalau kita tidak benar-benar. Maka Bapak Ibu rahimahullah, selama kita bernafas, pasti masih ada ujian dari Allah, pasti masih ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru kabar baik kepada kita Bapak Ibu. Artinya kita masih hidup, artinya Allah masih menitipkan umur kepada kita untuk mendapat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kami ibaratkan, maka jangan minta dihapus masalahnya. Nah ini quote yang pertama, kata kunci yang pertama. Jangan minta dihapus masalahnya kepada Allah, tapi mintalah kepada Allah dikuatkan pundak ini untuk menghadapi masalah ujian cobaan. Jadi jangan minta kepada Allah, ya Allah hapuskan semua masalah. Nah, tiba-tiba Allah mengamini, lalu datang malaikat Israel, bagaimana? Lebih baik kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkan pundak kami menghadapi ujian dan cobaan-Mu yang datang. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ingin kami sampaikan di akhir pada ayat ini, kita coba rubah paradigma kita tentang kehidupan. Berhentilah memburu hidup tanpa masalah, karena itu fata morgana, betul nggih? Yang tidak akan pernah tercapai. Maka Bapak Ibu rahimahullah, pilihlah ujian, cobaan, masalah yang mendatangkan pahala. Karena kalau toh kita capeknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya yang pilih cepat yang dibayar surga dibanding capek bermaksiat,
masuk neraka, mending capek yang bayarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wajib, ibadah sunnah, mahdoh ataupun ghairu mahdoh, dikejar semuanya. Capek nih buat Allah. Yang penting Allah janjikan balasannya surga. Bapak Ibu rahimahullah, perhatikan di gambar ini. Betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Allah tidak memerintah dengan keras, Bapak Ibu. Allah hanya mengingatkan kepada kita, bertanya kepada kita dengan lembut. Apa kata Allah dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai 9? Alam naj'al lahu 'ainain. Sudah pernah dengar Pak? Alam naj'al lahu 'ainain. Apa kata Allah? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua walisanan wasyafatain, satu lidah dan dua bibir, kata Allah. Maka Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan teguran yang halus dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita. Wahai hambaku, kata Allah, sebelum sibuk mengeluh soal apa yang belum kamu punya, hitunglah dulu apa yang sudah aku kasih kepadamu secara gratis, kata Allah. Dua mata, satu lidah, dua bibir, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Maka yang pertama Bapak Ibu adalah ainai, sepasang. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Allah kasih dua mata kepada kita, bukan satu. Coba renungkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Dengan dua mata ini kita bisa melihat wajah anak, istri, suami kita. Dengan dua mata ini kita bisa melihat betapa megahnya MAJT ini. Betul ya Bu? Dengan mata kita bisa melihat pagi yang indah ini. Maka jemaah rahimakumullah, seandainya Bapak Ibu, mata ini digunakan untuk mata yang beriman, pasti ketika melihat tetangganya kelaparan, hati kita pasti bergerak untuk menolong. Tapi kalau hati kita ini dipakai sesuatu yang buruk, maka mata kita ini pasti dilihat untuk melihat aib seseorang. Betul ya? Memandang yang haram, atau bahkan iri, naudzubillah, terhadap rezeki orang lain. Pak, itu loh tetangga sudah punya ini, punya itu, kok kita belum? Itu nggak ada di jamaah ini, itu adanya di luar sini, oke? Nah, maka Bapak Ibu rahimahullah, coba bayangkan, seandainya ya, Allah bukan memberikan mata kepada kita secara gratis, Allah jual mata. Sepasang mata harganya, hitunglah, sepasang itu harganya 1 miliar. Pertanyaan saya, kira-kira ada nggak manusia yang sanggup beli mata? Ada mungkin Pak, tapi cicilan sampai dengan akhir hayat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya secara gratis, Bapak Ibu. Yang kedua, apa Bu? Lisan, lidah. Organ kita yang tidak punya tulang. Betul nggih? Maka tapi dampaknya dahsyat Bapak Ibu. Saya menyebutkan lidah ini adalah mesin pengubah takdirnya manusia. Lidah kita adalah mesin pengubah takdirnya manusia. Kenapa? Karena dengan lidah seseorang masuk surga yang Allah. Dan dengan lidah seseorang bisa dijerumuskan ke neraka jahanam. Maka ketika lidah ini kita gunakan untuk berdoa, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika lidah ini digunakan untuk berbohong, mohon maaf,
menggunjing, mohon maaf lagi, memfitnah, atau bahkan naudzubillah kita mengadu domba bersama manusia, itu bisa jadi akan menurunkan derajat kita dan dimasukkan ke neraka jahanam. Naudzubillah. Maka Bapak Ibu ada pepatahnya adalah luka karena pisau bisa sembuh, tapi luka karena bisa dibawa sampai ke liang. Maka hati-hati dengan lisan. Oke, itu yang kedua, lisan. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Lisan wa syafatani, dua bibir. Lagi-lagi Allah kasih dua. Dan tahukah panjenengan semuanya, dua bibir ini fungsinya tidak hanya untuk berbicara, Ibu. Dua bibir ini adalah rem ganda seseorang. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kata buruk akan muncul dari lisan kita, siapa yang pertama kali, organ mana yang pertama kali menahan agar kata-kata buruk itu tidak keluar? Dua bibir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sempat menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah baik, au liyasmut, berkata baik atau diam. Hanya ada dua pilihan Bapak Ibu dalam Islam, berkata baik atau diam. Tidak ada Allah berikan pilihan berkata seenaknya, berkata sebebasnya, dan lain sebagainya. Maka mulai pagi ini Bapak Ibu, kita gunakanlah tiga nikmat ini, mata, lidah, bibir, karena sebab kelak di hadapan Allah, tiga inilah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke dimensi yang kedua. Dimensi pertama tadi adalah organ dalam kehidupan kita. Dimensi yang kedua, Allah sudah memberikan kita alat. Alatnya apa? Dua mata, satu lidah, dua bibir. Sekarang Allah menerapkan kepada kita, menempatkan kita di sebuah persimpangan jalan. Apa kata Allah dalam surah Al-Balad ayat 10? Wa hadainahun najdain. Apa kata Allah Bapak Ibu? Dan kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan pendakian. Apa makna an-najd di sini Bapak Ibu? Dalam bahasa Arab, an-najd bukan jalan lurus datar yang sampai. An-najd itu dataran yang tinggi, jalannya menanjak yang susah sekali untuk mendakinya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut an-najdain, ada dua jalan pendakian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Maksudnya ada dua pilihan hidup. Mau jalan kebaikan, mau jalan keburukan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita gunakan kata an-najd ini, jalan yang baik atau jalan yang buruk, sama-sama menanjak, sama-sama sulit untuk dilalui. Maka kalau pertanyaan kami kepada Bapak Ibu, kita ini sering salah sangka Bapak Ibu. Banyak manusia di luar sana yang mengira jalan keburukan itu jalan yang paling gampang. Betul nggih? Jalan keburukan itu jalan yang menurun. Jalan keburukan itu tinggal glosor. Iya tidak Bapak Ibu? Banyak kan seperti itu. Coba pikir lagi kita, benarkah jalan maksiat kepada Allah itu benar-benar sampai? Ternyata tidak. Jalan maksiat itu sama-sama melelahkan, bahkan lebih melelahkan dari jalan-jalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih begini, orang yang berbohong, pasti orang ini akan capek sekali untuk menutupi kebohongannya. Dengan apa? Dengan kebohongan yang baru. Kebohongan yang baru capek-capek lagi ditutupi dengan kebohongan yang baru. Seperti itu terus.
Atau orang-orang yang, mohon maaf, Indonesia akhir ini sedang viral dengan korupsi. Betul nggih? Orang yang korupsi itu sudah pasti dihantui ketakutan. Tidur pasti tidak nyenyak. Tidak dengar suara sirine niku langsung jantungnya copot. Nah, niku orang yang korupsi. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang berbuat dosa hatinya pasti gelisah terus. Jadi pertanyaan kami, saran kami. Jadi kalau toh sama-sama capek, sama-sama mendaki, kenapa kita tidak pilih mendaki jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat gini Bapak Ibu. Misalkan kalau kita lihat hidup kita ini, kadang kita punya kacamata tersendiri. Punya kacamata tersendiri. Inilah rahasia kalau misalnya panjenengan pahami betul-betul kalimat yang ada di sini, hidup kita akan jauh lebih ringan, lebih tenang, lebih bahagia. Rahasianya satu kata, cara kita sebagai manusia memandang ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kami contohkan Bu Bapak. Misal ada dua orang yang kena musibah, yang musibahnya sama-sama persis, sama-sama bangkrut usahanya, sama-sama merugi keduanya, tapi yang satu langsung stres sampai sakit, yang satu lagi senyum, tenang, bangkit lagi. Padahal musibahnya sama Bapak Ibu. Apa yang membedakan keduanya? Cara memandang ujian Allah. Maka betul, yang membedakan kita dengan yang lain adalah kacamata kita yang kita pakai. Ada kacamata Allah itu Ibu kurang terlihat ya Bu. Bukan apa-apa yang penting didengarkan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barakah. Kacamata pertama adalah kacamata manusia. Kalau kita Bapak Ibu sebagai hamba Allah memandang suatu ujian dengan kacamata penderitaan, kacamata duniawi, yang terlihat hanyalah sakit, ketidakadilan. Allah tidak adil, Allah nggak sayang, betul nggih? Maka akibatnya apa? Hati kita penuh kecewa. Maka muncullah stres, akhirnya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kacamata yang kedua. Kacamata yang kedua Bapak, kacamatanya Allah. Kalau kita minjam kacamatanya Allah, memandang musibah yang sama persis itu dengan mata iman kepada Allah, pemandangannya akan berubah total. Yang tadi serasa hukuman, kini terasa sebagai tanda cinta dari Allah dan tiket kita untuk naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah perumpamaan Bapak, Bu, khususnya untuk ibu ini. Kalau ibu membawa bayi atau anaknya ibu ke dokter untuk diimunisasi, lalu bayi tadi disuntik, pasti bayinya, anaknya menjerit sekencang-kencangnya. Betul ya Bu ya? Dalam kacamata si bayi Pak, dalam kacamata si bayi, ibuku kejam sekali. Tega membiarkan aku disuntik oleh orang asing berjas putih, kata si bayi. Sinten niku Bu? Dokter. Tapi dalam kacamata ibu, justru itulah bentuk cintanya yang luar biasa kepada anaknya. Agar anaknya kebal dari penyakit. Nah, kadang Bapak Ibu, kita ini justru jadi seperti bayi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis kepada Allah, protes saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sedang menyuntikkan, Fahmi, tak kasih imunisasi iman untukmu agar imanmu semakin kuat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, padahal mana mungkin bayi itu lebih tahu dari ibunya, betul nggak Bu? Dan tidak mungkin kita sebagai seorang hamba lebih tahu dari Allah.
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita ingin sampaikan di sini? Kita ingin sampaikan Allah menyampaikan falaq tahamal aqabah. Jadi manusia sudah dikasih mata, dikasih lisan, dikasih bibir, dikasih dua jalan. Banyak manusia yang memilih jalan yang alhamdulillah yang ribuan hadir di sini. Ada berapa tadi Pak? 10.000 ya pagi ini. Alhamdulillah. Semuanya memilih jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan kita, kunci kita membuka surga Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu hadirin, kalau mungkin saya boleh bertanya, ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, tapi ketika ada tetangganya kelaparan, maaf, dia cuek. Ketika ada anak yatim di sebelah rumahnya, dia tidak peduli. Menurut majelis, orang ini imannya sudah sempurna atau belum? Maka disinilah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata al-aqabah. Secara harfiah berarti jalan setapak untuk mendaki di puncak gunung, kata Allah. Maka Allah punya 3 solusi itu agar kita tidak selalu merasa lelah dengan ujian Allah. Pertama adalah fakku raqabah. Kalau dulu fakku raqabah itu diartikan dengan memerdekakan budak hamba sahaya. Maka zaman sekarang artinya lebih meluas. Apa yang harus kita lakukan, kata Allah? Bebaskanlah sesama dari perbudakan modern. Napa niku perbudakan modern? Keren atau anak-anak atau kita yang sering mengikuti judi online, itu kan perbudakan modern. Kita harus berpikir membebaskan orang dari penderitaan. Ada masyarakat tetangga miskin dari kita lepaskan kemiskinannya. Yuk coba setelah pulang dari sini cari satu orang miskin di dekat kita, kasih mereka sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Maka berarti pagi ini ada ribuan rakyat miskin yang mendapatkan haknya dari orang. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pertama faktur salat, yang kedua au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Apa kata Allah? Allah pakai ungkapan fi yaumin dzi masghabah. Kasih makan itu kepada orang yang membutuhkan, jangan pas dia kenyang, Bu. Jangan pas dia kenyang, Pak. Tapi beri makan yang paling utama ketika orang miskin di antara kita, ketika orang paling belum it'amu fi yaumin dzi masghabah. Lalu dikatakan oleh kata Allah, yatiman dza maqrabah atau miskinan dza masghabah. Jangan cari yang jauh dulu, Pak, Bu, untuk diberikan. Kasih yang pertama adalah yatiman dza maqrabah. Cari anak yatim yang dekat dengan kehidupan kita. Au miskinan dza matrabah. Apa itu miskinan dza matrabah? Orang-orang miskin yang sampai kehidupannya tidak punya sama sekali makanan untuk dikonsumsi di eksistensi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, siapa di sini yang mau masuk surga? Boleh angkat tangan, Bu. Nah, berarti yang tidak angkat tangan tidak mau masuk surga. Alhamdulillah, semuanya mau masuk surga. Tidak ada yang ingin sebaiknya. Maka Bapak Ibu, syaratnya masuk surga adalah ashabul maiman, golongan kanan. Siapa mereka golongan kanan? Apa kata Allah? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Siapa golongan yang kanan? Golongan yang kanan orang-orang yang selalu berpesan dalam kesabaran. Wa tawasaw bil marhamah, dan saling berpesan dalam kasih sayang. Maka Bapak Ibu, caranya masuk ke dalam golongan keimanan ini ada dua. Dua-duanya menggunakan kata watawasaw. Pertama, tawasaw bis sabri, jangan lelah
untuk menjadi orang baik. Jangan lelah untuk saling mengingatkan kepada kebaikan. Jangan lelah untuk mengingatkan kepada keluarga kita yang kena musibah. Dekati Bu, dekati Pak. Berikan mereka rasa sabar agar mereka kuat pundaknya menjalani masalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Bu? Tawasau bil marham. Saling berpesan dalam kasih sayang. Saling mengingatkan untuk berbelas kasih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini diperintahkan dari ayat ini mendaki bersama-sama Bapak Ibu. Mendaki jalannya Allah bersama. Ajak keluarganya, ajak anak suami istrinya untuk mendaki jalannya Allah bersama-sama. Maka Allah itu menyampaikan Islam itu tidak kenal keselamatan yang egois. Yang penting saya masuk surga Ustaz. Tidak penting tetangga saya mau kayak gimana, yang penting saya masuk surga Ustaz. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, enggak begitu gitu. Jadi harusnya tawasau bil sabr wa tawasau bil marhamah. Kita gandeng tetangga keluarga kita untuk bersama-sama mendengarkan malaikat yang ada di surga dengan kata salamun alaikum bima sabartum. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis juga menyebutkan ketika kita bersabar di dalam menghadapi masalah Allah, nanti ketika masuk pintu surganya Allah, malaikat sinten Bu? Malaikat sinten Bu yang jaga pintu surga? Dia akan berkata salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda semua masuk surga. Amin. Apa kata malaikat itu? Bima sabartum, karena engkau semua sudah sabar menghadapi ujian masalahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 bekal perjalanan terakhir Bapak Ibu. 3 bekal perjalanan itu napa? Ubah cara pandang kita terhadap lelah. Mulai pagi ini pukul pinten iki? Pukul 5.54. Kita 5.08. Oke. Kita mulai ubah cara pandang kita. Niatkan setiap lelah kita, lelah mencari nafkah, lelah mengurus anak ibu, lelah antar jemput anak sekolah bapak, lelah di jalan, niatkan semuanya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan juga mudah-mudahan Allah memberikan setelah lelah ini penggugur dosa-dosa kita. Maka ubah satu kata Bapak Ibu. Nah, niki kata kuncinya. Ubah satu kata. Kita ubah kata lelah menjadi lillah. Aduh ya Allah, aku lelah. Aduh ya Allah, aku lillah. Rasanya sudah Coba kalau kita curhat, kita sambat, aduh lelah ya Allah, lelah ya Allah. Kita rubah dengan bahasa lillah ya Allah. Beda nggak Bu? Rasa yang keluar dari kita beda. Rubah kata lelah menjadi lillah. Yang kedua Bapak Ibu, audit mata dan lisan kita. Mulailah kita puasa dari ucapan yang tontonan yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Sia-sia. Caranya gampang. Dilatih pelan-pelan, jangan mudah mulut ini mengucapkan sesuatu yang buruk. Karena mulainya dari ada hadisnya Rasulullah Bu. Apa hadisnya Rasulullah? Ada di dalam satu tubuh manusia, ala inna fil jasadi mudghah, satu gumpalan darah. Idza salaha, kalau gumpalan darah ini baik, bagus, soleh, seluruh anggota tubuh manusia akan bagus semuanya. Wa idza fasadat, akan tetapi kalau gumpalan darah ini rusak, fasadal jasad kullu, seluruh anggota tubuh akan rusak. Ala wahiyal qalb, yang dinamakan dengan hati. Maka hati-hati dengan hati.
hati dengan hati. Dari hati muncul ke lisan, maka tameng terakhir apa Bu? Dua bibir kita. Tahan bibir kita untuk mengomentari sesuatu yang tidak selayak. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu solusinya, berbuat baik, jangan tunggu kaya. Oke, berbuat baik, jangan tunggu kaya. Ini kesalahan kita kadang. Menunda kebaikan sampai nanti saja Ustaz, nunggu saya kaya Ustaz. Nanti saja Ustaz kalau saya sudah sukses. Nanti saja Ustaz kalau saya sudah pensiun. Padahal hati-hati Bu Bapak, kata nanti itu belum tentu dan kita ngomong nanti saja. Nah tiba-tiba setelah ngomong nanti Allah bertakdir beda. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat sekeliling kita, orang-orang yang sedang membutuhkan, ada kerabat yang kesulitan, tetangga yang sakit, ada anak yatim di kampung sebelah. Pilih satu saja setelah ini, berarti ada ribuan anak yatim atau orang miskin yang hari ini pagi ini akan menerima infak kita. Bismillah. Maka Bapak Ibu terakhir, sampailah kita di penghujung perjalanan kita pagi ini. Karena tadi awal kami menyampaikan kita berjalan bersama. Kita sudah mendaki bersama Bapak Ibu, dari memahami bahwa hidup itu memang didesain susah payah, sampai memahami bahwa di ujung pendakian itu ada gelar yang mulia yang ingin kita capai. Gelar apa Bu? Ashabul Maimanah, golongan kami. Maka semoga apa yang kita renungkan pagi ini tidak berhenti di telinga kita, tapi turun ke hati lalu terwujud dalam amal. Itulah iman sebenarnya. Maka Bapak Ibu sebelum kita berpisah, mari kita sejenak kita hening Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menengadahkan tangan kita. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Dan tolong diaminkan dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ta'abana min ta'at. Ya Allah, Engkau yang maha menyaksikan setiap lelah kami ya Allah, setiap tetes keringat kami ya Allah saat kami mencari nafkah, setiap kantuk yang kami tahan demi menghadap-Mu ya Allah. Janganlah Engkau sia-siakan lelah kami ya Allah. Jadikanlah Dia penghapus dosa-dosa kami ya Allah, dan jadikanlah lelah kami jalan menghantarkan kami menuju ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah mata kami agar hanya memandangnya Engkau ridho ya Allah. Jagalah lisan kami agar hanya mengucap yang Engkau cintai ya Allah. Kuatkanlah pundak kami untuk mendaki jalan kebajikan yang terjal ya Allah. Dan lapangkanlah hati kami ya Allah untuk peduli kepada sesama. Ya Allah, wahai Engkau yang zat membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Dan di akhir hayat kami nanti ya Allah, kumpulkanlah kami ke dalam barisan hamba-Mu ashabul maimanah bersama dengan orang-orang yang Engkau cintai. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, bila ada kebenaran itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan dan khilafan itu murni datangnya dari kami pribadi.
dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita pulang dengan hati yang lebih ringan, langkah yang lebih mantap, dan semangat yang lebih membara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi Pak, kasih ilmunya. Bismillah ya Pak. Makasih Gus. Terima Terima kasih Pak Ustaz.